Sekali lagi pesan saya adalah letakkan prinsip harga diri dan martabat teman-teman itu di atas uang. Agar kita menjadi manusia yang bisa dihargai. Tidak dihargai karena uang, tapi dihargai atas kemampuan kita, atas posisi kita. Jadi seperti itu ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya yang ada di Bandung Enterprise. Saya ucapkan selamat malam ya. Hari ini Edian. Kita mencoba live di jam 12 malam. Gimana rasanya kalau live di jam 12 malam? Ternyata sudah ada yang nonton. Terima kasih yang sudah nonton. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam buat yang sudah nonton dan masih belum tidur dan belum istirahat. Wah, 4.000 penonton. Luar biasa ya. Hari ini kita mau coba membahas tentang apa ini ya? Kita bahas tentang apa ya, teman-teman? Kita bahas tentang apa? Harga diri, martabat itu di atas uang. Wah, luar biasa ya. Harga diri dan martabat itu di atas uang, teman-teman. Makanya kita akan bahas. Ternyata yang mau kita bahas dianya nonton. Yang kita bahas kita nonton. Jadi kita akan putar videonya tentang harga diri dan martabat itu di atas uang. Cuman kalau versi yang punya itu bahasanya Inggris. Apa ya? Dignity terus satu pride, dignity itu is more than money. Kalau kata yang bikin konten ya, yang ngomong itu. Jadi seperti itu. Jadi hari ini kita perdengarkan dulu apa sih yang dimaksud apa namanya harga diri, terus martabat itu di atas uang. Itu kita bisa tonton channelnya ini ya. Kita buka dulu channelnya. Tadi kita udah buka channel ya. Kok ini belum keluar? Kita buka channelnya supaya teman-teman juga bisa belajar. Sekali lagi bisa belajar bahwasannya itulah, bahwasannya uang itu bisa di atas harga diri dan apa namanya? Martabat. Ini kita cek ya, kita cek videonya ya. Teman-teman bisa tonton, bisa lihat. Pahami isi kontrak kerja ya. Oke. 11 menit ya buat teman-teman untuk kita coba pahami ya, teman-teman. Nah, ini. Untuk mengerjakan sesuatu di mana itu di luar kontrak, bagaimana? Apakah Anda menerimanya? Teng-teng, jawabannya Deng-deng, jawabannya ditolak. ditawari dengan tambahan gaji, tambahan uang, Mbak Aminah, untuk mengerjakan pekerjaan selamat di luar malam. kontrak. Teng-teng, tolak. Nah, Kenapa? Karena itu melanggar kontrak kerja. Pahami isi kontrak kerja Anda dan Anda tahu apa tugas Anda. Kenapa saya menyarankan kepada teman-teman lebih paham lagi untuk membaca isi kontrak kerja dan juga mengisi semua waktunya untuk mencari informasi yang mana notabene sekarang itu sangat mudah didapat di media sosial.
Jadi perlu dipahami beberapa peraturan di sini yang mungkin memang teman-teman juga harus tahu ya. Terus bagaimana Mbak dengan mereka yang melakukan pekerjaan part-time? Sama, kamu tidak mengerjakan di dalam rumah majikanmu, atau mungkin majikanmu bukan yang menyuruh tapi Anda melakukan sendiri di luar, itu tanggung jawab Anda sendiri. Dan sama, itu juga pelanggaran. Dan begitu juga di saat majikan Anda menyuruh Anda dengan memberi gaji atau tidak memberi gaji, majikan juga sudah melanggar. Dan sama, majikan akan didenda 350 dan blacklist, 350.000 dan blacklist. Anda untuk mengerjakan sesuatu di mana itu di luar kontrak, bagaimana? Apakah Anda menerimanya? Teng-teng, jawabannya tolak. Ditawari dengan tambahan gaji, tambahan uang untuk mengerjakan pekerjaan di luar kontrak, teng-teng, tolak. Kenapa? Karena itu melanggar kontrak kerja. Dan biasanya majikan akan mulai merayu Anda dengan kata-kata yang lainnya. Contohnya begini. Ini tahu jiwa tiku kaya kan? Mau gamlah, mau. Jawaban terbaiknya bagaimana? Tahu jiwa. Pokok, muisi wo. Ojo mdo, opong le mdo ah. Yan wali pile am kuai kan. 唔好意思啊，太太。唔好意思啊，先生。證明日又話俾特別 mandas。錢都唔要，我唔係唔要錢，我嚟咗香港，咁樣都係為咗錢嘅。只不過咧，我唔會做。如果你叫我做嗰啲唔啱規矩，因為咧係犯法。你唔係唔知咩，太太？ Jawabannya seperti itu. Kemudian dia akan berpura-pura tidak tahu. Mai wo, om ji wo. Hai meh. Jawabannya seperti itu. Jadi kamu kayak orang yang reaksinya itu gelagatnya kamu juga kaget kalau dia nggak tahu. Oh, hai meh, itu mesti ya. Kamu saya wape leci ya. Jawabannya begitu. Nah, terus nanti dia akan oh ya hai 唔關呢啲嘅，咁因為呢啲嘢可能呢啲新聞都係你都知嘅。Padahal tidak. Sebenarnya semua majikan itu tahu isi kontrak kerja Anda dan Anda hanya dikerjain. Jadi bedakan Anda dikerjain dengan memang Anda dipekerjakan. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, kalau majikan lagi ngomong, 唔係喎，呢啲就係你知嘅喎，我哋又係冇時間睇呢啲新聞啊。Jawab saja. 唔使睇新聞啦，合約都寫底啦，全部攞晒，全部都有晒㗎，全部有齊㗎。你知唔知之前俾你睇過咩？Jawablah seperti itu, pasti ngena. Jadi majukan yang pura-pura bodoh, Anda pun juga pura-pura bodoh, tapi sebenarnya Anda pintar. Itu adalah trik bagaimana Anda menolak majikan yang mempekerjakan Anda di luar kontrak. Dan Anda juga harus mempertahankan pendapat Anda di saat Anda berargumen dengan mereka. Kalau itu jalurnya di luar kontrak kerja. Karena apapun alasannya Anda dipekerjakan di luar alamat, dipekerjakan yang tidak sesuai dengan pekerjaan Anda, itu sudah pelanggaran kontrak kerja. Dan Anda bisa menghubungi, melapor KJRI, ataupun melapor kepada Labor Department. Nah, jadi pastikan yang pertama adalah Anda pahami isi kontrak kerja Anda dan Anda tahu apa tugas Anda. Kenapa saya menyarankan kepada teman-teman lebih paham lagi untuk membaca isi kontrak kerja dan juga mengisi semua waktunya untuk mencari informasi yang mana notabene sekarang itu sangat mudah didapat di media sosial. Ya. Oke, kita jawab ya. Kita jawab pertanyaan dari Mbak Aminah Siti Jogja. Jadi Mbak Aminah Siti Jogja ini bertanya, saya selalu nyimak Mbak Kontreng, kalau saya nggak pernah libur dan Pak Bos ganti uang karena anaknya nggak ada yang ngasuh, karena Pak Bos udah pisah sama istri.
Ya, terus bagaimana itu Mas Andro? Jadi Mbak Aminah sih di Jogja. Sekali lagi ya kan, sampean nggak pernah libur. Sekali lagi dan diganti uang. Itu bebas, hak sampean, nggak ada masalah. Tapi aturannya kan sampean harus libur. Sebenarnya kalau tidak diberikan libur, jawabannya hanya ganti hari. Kan seperti itu. Terus kalau disuruh ngasuh anak dan nggak ada ya, sampean harus dengan Pak Bos negosiasi. Karena itu waktu libur Anda, jadi harganya juga jangan dihargain yang sama. Gitu loh maksud saya, biar mereka benar-benar mau berpikir gitu loh. Tapi karena terkadang kita itu nggak sampai hati, akhirnya ya sudah digaji rendah pun oke. Nah itulah yang nantinya jadi martabat kita, pride kita, harga kita itu di bawah, jatuhnya itu di bawah uang. Walaupun sampean bilangnya kasihan gitu, tapi kalau nilai uangnya itu lumayan gede dan sampean belani, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting resikonya sampean sudah tahu. Itu jadi Mbak Aminah Siti Yoga, nggak ada masalah. Nah, yang terpenting adalah kadang-kadang teman-teman itu nggak libur, terus akhirnya ngeluh di sosial media atau curhat-curhatan sama temennya. Itu loh yang masalah. Jadi kalau nggak libur terus diganti uang dan terima uang, ya sudah gitu. Itu sudah bagian dari konsekuensi. Kalau diganti uang ya sebaiknya karena itu di luar dan itu melanggar aturan, sekalian mintanya jangan sedikit gitu. Ya sepantasnya kan teman-teman minta berapa? 400 kah? 300, 500 kah? Jangan mau cuman dikasih 150, kan haknya teman-teman kan libur gitu. Jadi sebaiknya ya kayak gitu sih, walaupun itu melanggar aturan. Makanya kalau teman-teman diajak untuk melanggar aturan, ya kasih tahu kompensasinya, dia pasti ngerti kok. Oke, kita lanjutkan lagi dengan Mbak kontranya. Terus lagi, kalau di dalam itu nanti majikan pasti akan ngomongnya gini, Hamai-chan kamu yang benci ke, nah, awalnya letenya hari facin dong, foto juga, sampai gimana? Dia akan diam dan nanti dia akan pura-pura lagi, entah bagaimana lagi merayu Anda. Di situ Anda memang tetap harus bertahan dan tetap mempertahankan ya. Terus lagi, kalau masalah libur Anda diganti uang bagaimana? Libur mingguan tidak boleh diganti uang, kalian harus menegaskan. Kalau libur tanggal merah silahkan, itu kesepakatan ya. Jadi perlu dipahami beberapa peraturan di sini yang mungkin memang teman-teman juga harus tahu ya. Terus bagaimana Mbak dengan mereka yang melakukan pekerjaan part-time? Sama, kamu tidak mengerjakan di dalam rumah majikanmu, atau mungkin majikanmu bukan yang menyuruh tapi Anda melakukan sendiri di luar, itu tanggung jawab Anda sendiri. Dan sama, itu juga pelanggaran. Dan begitu juga di saat majikan Anda menyuruh Anda dengan memberi gaji atau tidak memberi gaji, majikan juga sudah melanggar. Dan sama, majikan akan didenda 350 dan blacklist, 350.000 dan blacklist. Nah, jadi pelanggaran kontrak kerja itu terdapat pada nomor 3 dan nomor 4, di mana di situ berbunyi bahwa majikan maupun pekerja hanya boleh mengerjakan pekerjaan PRTA yang tertera di alamat dan hanya boleh melayani majikan yang berada di kontrak kerja. Nah, bagaimana kalau ternyata majikan membawa orang lain setiap harinya, bajunya dibawa dan lain sebagainya? Ini yang susah. Karena ini kita memerlukan satu pembuktian dan ini tidak mudah karena ini bisa diupdate melalui ID 407G, penambahan orang yang diservis. Nah, jadi kadang kenapa saya menyarankan teman-teman juga di awal harus menanyakan berapa orang yang diservis, karena itu penting nantinya. Minimal meskipun tidak diupdate kalian bisa download komplain ya kan, komplainnya yo kesel ya kan, mosok sih ngerjaannya pekerjaan yang memang dimana orang tersebut tidak tinggal di situ, baju harus dicucikan di situ, dan ya
Kalau cucinya lewat mesin mungkin tidak masalah. Kadang ada juga yang memang mereka khusoy kak. Nah mencuci juga pakai tangan ya kan. Nah bahkan ada selimut dan lain sebagainya harus dicuci pakai tangan. 因為咧香港人咧有時有啲怪怪地嘅，又唔係全部香港老闆都係唔好，我都知。不過咧83% 都係咁噶啦，我都唔知點解。Jadi itu ataukah kebiasaan ataukah bagaimana saya juga kurang tahu. Jadi bisa jadi karena memang mereka memperlakukan pembantu seperti itu. Kenapa sampai sekarang hingga pemerintah Hong Kong sendiri sampai hari ini, bahkan kondisi seperti ini, Labor Department sampai mengeluarkan be kind to domestic helper, be kind to your helper. Please, mutual respect, mutual understanding. Aduh, itu artinya kalau Labor Department sudah mengeluarkan ini artinya sudah parah, ya kan? Nah, jadi kenapa di saat kalian membicarakan hak kalian, tegaslah pada hak kalian, perjuangkan, ya kan? Ada COVID, nggak ada COVID, kalian berhak atas libur. Kalau majikan tidak memberikan libur Anda, minta diganti hari untuk libur mingguan. Jadi jangan mau diganti uang. Kalau Anda diganti uang ya toksik, itu aja. Nah, kalau sekali Anda sudah diganti uang, kedepannya ya Anda hanya dihargai sesuai nominal. Kecuali memang majikanmu mau lambirin tok ini, tapi ini dia nggak udat-udat, nggak sepiro nemen mbak. Nek wes ngewahi sik diundat-undat, sampai capek nanti hatinya, capek pikirannya, capek mentalnya. Ya, jadi kenapa lebih baik lakukan sesuai dengan yang seharusnya biar tidak ada beban. Ya contohnya itu tadi, kalau dia姐姐你可唔可以咧幫媽媽清潔啊？因為佢住喺嗰邊嘅，咁冇人幫佢啊，咁我價錢俾你啊，可唔可以啊？Nah, jawaban Anda bagaimana? Nah, kalau saya, kalau di kono nih, kalau apalagi sampai majikan saya kok ngomong, 你係咪唔夠錢啊？因為所以你咁樣啊？唔緊要啦，我價錢俾你啊。Jawaban saya apa? 你價錢幾多？如果我做啲犯法啲嘢，俾人發咗之後，你賠翻得我咩？賠唔到㗎。你俾我幾多錢都係賠翻唔到㗎，因為我會坐監，仲要賠錢，我錢又冇，份工都冇，你賠翻得我咩？你價錢幾多錢都係冇用㗎，唔係錢解決個問題。記住啊，我唔做啲嘢係犯法啲嘢，你唔可以叫我做，亦都你唔可以叫我做。如果你必要我做，我可以直接走。Disitulah jawaban yang tepat. Jadi biar majikan itu tahu bahwa kita juga punya hak untuk menyampaikan kepada majikan bahwa di Hong Kong itu ada undang-undangnya. We are worker. We have a contract. You have a decent work. Put on your pride and your dignity over the money. Can you? Kayau. Jadi teman-teman, satu hal ya kan, letakkan harga diri dan martabat teman-teman itu di atas uang. Karena kalau kita sudah mampu dibeli sama mereka, hari libur-libur juga dibayar, dan dibayarnya dengan harganya yang murah, maka disitulah awal mula teman-teman akan dikerjain, akan diperas. Jadi boleh kita butuh dengan uang, tapi kita harus pintar dan harus lebih cerdas menyiasatinya. Jadi itulah yang kadang-kadang teman-teman banyak yang cerita, artinya libur masih disuruh kerja, kita nggak bisa libur, diganti uang, dan uangnya tidak lebih dari 150. Jadi seperti itulah Mbak Mariana Patalo, Mbak Singowedok Malang, Natal, Mbak Aminah, dan ini Mbak Yulidani. Kalau saya nggak libur nggak apa-apa, tapi alhamdulillah majikan baik. Lagian sekarang kondisinya kayak gini, mau libur pun juga bingung mau kemana. Ya kalau dia sampean merasa majikannya baik, nggak ada masalah, ya nggak apa-apa. Yang saya khawatirkan adalah di saat teman-teman itu merasa bahwa sekali lagi
Gak libur itu kayaknya terpenjara, terus kemudian kalau nggak libur diganti uangnya juga sedikit gitu loh. Ingat ya teman-teman, sekali lagi, saya ngerti teman-teman butuh uang, saya ngerti semuanya pasti mau uang, tapi yang terpenting adalah kalian punya harga diri dan martabat. Itu yang harus dijaga, ya kan? Jadi kalau ataupun memang dia minta uang, jangan bandrolnya dari dia, bandrolnya dari teman-teman, angkanya yang nentuin teman-teman gitu. Kalau dia mau sepakat, kalau nggak mau ya lupa. Dan memang harus tegas. Kalau dari awal aja kita sudah lembek, maka yang terjadi. Dan sebenarnya pengetahuan-pengetahuan seperti ini itu memang benar-benar diberikan pada saat di PT. Tapi kenapa ini tidak dilakukan? Ya supaya orang-orang yang berangkat ke Hong Kong itu orang-orang yang jadi penurut, orang yang jadi lulut gitu. Ya jatuhnya udah nyampe di sini, mulailah teman-teman mengeluh. Mulai teman-teman mulai kasakusuk, nggak terima dan semuanya. Oke, jadi konten hari ini saya nggak panjang. Terima kasih Mbak Rosmiati dari Tun Moon, luar biasa. Jauh Nun Jauh Diana, Taipo, Taimetuk, luar biasa. Malam-malam belum pada tidur dan masih nonton Bandung Enterprise. Saya ucapkan terima kasih ya. Walaupun sebenarnya saya mau live-nya itu jam 10. Tapi karena tadi ada Zoom-nya komunitas YouTuber Hong Kong. Jadi seperti itu ya teman-teman, sekali lagi bahwa letakkan harga diri dan martabat teman-teman itu di atas uang. Ketika teman-teman mampu dan bisa menjaga bahwa harga diri dan martabat teman-teman itu di atas uang, insya Allah bahwa rezeki itu pasti akan datang ke teman-teman gitu loh. 2 tahun tidak libur, diganti uang sama majikan. Setelah makan siang jam sampai jam 5 sore istirahat tidur setiap harinya. Alhamdulillah masih baik, semua kebutuhan dipenuhi. Bagus. Bro boleh tanya serius enggak? Silakan tanya Mbak, ini siapa ini? Namanya India ini. Mbak Sofiana Al-Amin, Satin silahkan. Mbak Sautoko atau Ngadauko. Tumben malam banget live-nya. Mbak Siti aja. Iya. Semangat banget ya. Ya nggak tahu. Rasanya pengen ngobrol sih sama teman-teman gitu. Boleh Mbak yang nama Facebooknya apa namanya? Centang-centang itu loh. Ada Mbak Diana Zumi nonton. Boleh silakan tanya Mbak yang mau nanya. Kita coba ngobrol. Uji nyali. Iya jelas kita tes jam 12 sampai sejauh mana. Ternyata fansnya Bandung juga nggak kalah juga ini. Banyak banget teman-teman. Boleh silahkan mau nanya. Enak kita ngobrol aja. Tanya pakai visa apa tinggal di Hong Kong. Waduh tanyanya ke saya. Tanya visa ini tanya pribadi nanti aja deh info Mbak, tak kirain persoalan di YouTube persoalan teman-teman PMI lah. Saya dependent visanya, wis saya sampaikan ya, visa saya adalah visa dependent Mas, gitu aja. Mas atau Mbak itu nggak tahu namanya juga angel. Oke seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Sekali lagi bahwa letakkan harga diri dan martabat teman-teman itu di atas uang. Beda urusannya seperti yang komen-komen majikannya katanya baik, boleh tidur jam 5, kebutuhan dipenuhi, bagus. Gitu loh. Benar juga kalau orang sini kalau didiemin lunjak, kalau kita berani yo kalah. Saiki yo ana cece luweh golek galak mbi bose. Nah, wis ngantuk kewengen Mbak Penny. Mbak Penny silakan istirahat. Aku nanya, aku mau coba yang menyapa yang jam 12 atau setengah 1 itu masih on sosial medianya. Benar juga kalau orang yang lunjak ya begitu Mbak Siti aja. Kalau Hongkong mah begitu. Sekali di awal kita udah mau diloloh duit, maka sampai ke belakang kita akan diloloh duit dan harga diri serta martabat kita ya tetap berdasarkan uang tadi. Ya kalau uangnya gede, kalau uangnya kecil, nah itu kan yang tidak rodok sengsara. Kadang-kadang ya ada yang bilang bahwa saya baru jadi menyesuaikan.
ya walaupun baru paling tidak pahami. Nanti coba saya akan bikinkan ini, saya scan ya, saya scan buku ini akan coba saya scan, mudah-mudahan nanti kalau bisa di-scan jadi bisa diakses melalui media. Jadi teman-teman bisa ngambil atau download PDF-nya supaya teman-teman juga bisa baca. Teman-teman juga bisa memahami peraturan-peraturan di Hong Kong yang sifatnya sederhana. Sini ada banyak sekali lagi dan ini peraturan dari lapor. Tanya visa independen itu visa yang bagaimana? Visa dependen adalah visa ketika kita menikah dengan orang Hong Kong yang punya permanen residen, gitu aja. Itu aja, Mas. Kalau sampean tanya ke pribadi ke saya, nanti inbox aja, atau nanti WhatsApp aja, nanti atau cari nomor WA saya atau channel YouTube saya, Sandro Jabrik boleh. Jadi di Bandung kita coba bahas persoalannya teman-teman PMI gitu aja. Waduh, Bu Diana komen, kita kerja dari awal juga harus punya prinsip antara pekerja dan majikan tetap ada batasnya meskipun majikan sangat baik. Nah, jadi yang disampaikan ini adalah orang-orang yang lama ya, orang-orang yang sudah ngelontok sama Hong Kong ngomongnya bisa begitu. Tapi kalau yang baru kadang-kadang masih galau kan. Kalau yang baru masih galau, kalau yang masih baru biasanya manut-manut saja, tapi lama-kelamaan ya akan ditindas. Wah, yang ngomong prinsip harus ada batasnya, tetap aturan. Ya, tidak semuanya orang kayak dirimu, soalnya nggak mau melanggar aturan. Kadang melanggar aturan karena juga dia nggak tahu. Kadang ada yang kalau nggak tahu nggak apa-apa, kita kasih tahu. Tapi kalau yang melanggar aturan itu disengaja dan dia tahu, nah terus nanti di belakangnya gerundel, itu yang jadi masalah gitu. Jadi kita nggak salah ya. Sekali lagi kita boleh melanggar aturan. Cuman kadang-kadang yang jadi saya jadi lebih bingung itu adalah begini. Teman-teman itu apa namanya? Sebenarnya aturan itu tahu. Sebenarnya ilmunya tahu. Sebenarnya yang benar itu tahu. Tapi karena mau panfa, kebutuhan di Indonesia lebih banyak. Jadi itu kalah. Makanya di situ yang saya bilang bahwa apa namanya martabat dan harga diri kita itu hanya diletakkan pada uang. Makanya kadang kalau kita sedikit debat sama teman-teman, uang adalah segalanya. Kadang-kadang ada yang selalu punya konten di mana bahwa uang itu adalah segalanya. Kalau nggak ada uang kita bukan apa-apa. Seolah-olah uang itu dewa. Seolah uang itu menolong segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, ketika teman-teman punya prinsipnya seperti itu, ya siap-siap kita akan diperbudak dengan uang. Itu loh. Uang itu alat. Sekali lagi, uang itu alat. Alat itu alat bantu, bukan yang utama. Yang utama adalah harga diri dan martabat teman-teman. Datang ke sini supaya lebih bisa dihargai, ya jangan karena hanya ya memang uang, tapi jangan itu diletakkan di bagian paling depan. Nah, bahaya uang. Oke. Jadi sekali ini saya share lagi ya. Jadi di Bandung Enterprise saya share di fanpage-nya Bandung juga ini ada sekalian aku promo. Aku promo juga di mana bahwa di Bandung Enterprise ya kan, Bandung Enterprise itu banyak tawaran buat teman-teman. Jadi di Bandung Enterprise juga ada tawaran. Tawarannya adalah job ya kan, job yang banyak banget. Saya jelaskan juga di malam hari ini. Nah ini adalah bagian job. Silakan teman-teman boleh cek di layarnya. Nah ini dia layarnya, jaga anak. Wah, jobnya banyak banget ya. Intinya saya nggak nge-share job, tapi teman-teman bisa baca. Nah, jadi 2 orang dewasa kos BB gajinya 5.000, silakan hubungi. Ada bonusnya. Nah, boleh ditonton teman-teman. Nah, banyak kelebihannya. Nah, 1 orang tua Sek Tongsoy punya kamar gaji 6.000.
dan oleh bonus vaksin 3.000 majikan los, pokoknya lanjut. Nah, banyak banget ya, 2 orang dewasa, Osdol, WA Mbak Yuni. Jadi ini ya teman-teman semuanya, boleh dicek, silahkan tonton di statusnya Bandung. Sekali lagi ya, TKO Sungwan O, jaga orang tua 1, gaji 6.000, kamar dewe butuh cepet, WA yo, bonus vaksin 3 kali. Nah, yang buruan, yang finish buruan, silahkan hubungi. Atau yang mau finish, boleh dilaporkan finish bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, silahkan. Kalau berminat dengan gaji. Gila. Jaga anak. Gaji tinggi-tinggi ya guys ya. Jadi kenapa tanpa sponsor ya? Udah vaksin tanpa sponsor. Jadi biar dapat bonus juga ini. Oke Mbak Rani silahkan aja hubungi Miss Yuni, lapor aja. Nanti siapa tahu dari salah satu yang kita umumin ini dia mau kalau finishnya. Nah 2 orang dewasa, kamar sendiri, gaji 5.500, vaksin 3 kali bonus. Nah 1 orang tua di Sek Dongsoy. Kelihatannya tak bulan baleni maneh. Tak bulan baleni maneh. Jadi oke ya pengumumannya itu untuk job bisa tunggu visa di Indonesia bos. Langsung aja hubungi Miss Yuni Mbak. Jadi langsung aja hubungi Miss Yuni. Jadi semuanya dikoordinasikan di sana. Saya sebatas membuat konten. Jadi saya bagian ngumumin. Saya bagian bercerita. Saya bagian dongeng. Kalau stafnya langsung bisa dihubungi. Jadi seperti itu Mbak ya, malam hari ini. Barangkali kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, boleh. Kalau ada yang masih mau kita bahas, kita ngobrol sama teman-teman. Jadi silahkan komen-komen, inbox apapun. Silahkan. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan atau memberikan solusi terbaik buat teman-teman. Sekali lagi, jaga sehat semuanya, jaga fisiknya, dan jangan panik. Kemarin sudah di depannya kantor Bandung, mau masuk malu. Ya ngapain malu Mbak Rani? Masuk aja. Cari namanya Miss Yuni atau cari Koko Steve. Bilang aja dari Facebook, ngomong aja. Saya lihat fanpage-nya Bandung gitu loh. Ngomong aja. Pasti akan dilayani dengan baik. Kalau sampai nggak dilayani dengan baik, lapor ke saya. Jadi seperti itu ya. Malam hari semakin syahdu. Apa saya boleh Miss Yuni? Saya bukan agent Bandung. Ya boleh, silahkan. Ini jadi gini ya. Saya juga sampaikan bahwa ini tidak terbatas anak di Bandung. Silahkan, bisa. Minta bisa saran ini komen ya. Ini keluh kesah temanku, dia dilema mau tambah kontrak atau cari majikan baru. Majikan yang sekarang menurutku dia baik. Dalam segi perhatian, kasih dia barang, makanan, dan kebutuhan lainnya. Tapi jeleknya libur cuman dikasih setengah hari, terus jam kerja 18 jam. Terus tiap hari pasti ada drama marah-marah nggak jelas. Terus hari libur nggak dikasih hari Minggu, dikasih hari sesuka majikan. Mbak Rosmiati, izin share ya kalau bos teman-temanku minat silahkan Mbak Rani monggo. Mbak Rosmiati ya. Jadi karena ini temennya sampean. Sebaiknya yang cerita temennya sampean. Jadi ini sebenarnya persoalan ini diselesaikan hanya dengan berkomunikasi dengan majikan. Jadi kenapa ini terjadi terus-menerus? Karena si mbaknya itu mendiamkan majikan tersebut. Mbaknya diperlakukan seperti itu, mbaknya mendiamkan gitu. Temennya sampean itu mendiamkan, membiarkan, dan hanya curhat ke sampean. Dan pada saat curhat ke sampean, sekali lagi, sampean juga mungkin sudah ngasih nasihat saya rasa. Tapi nasihat itu nggak didengar. Gitu loh. Nah, saya banyak sekali teman-teman yang kadang minta saran, tapi ketika udah dikasih saran, ada yang bisa dipakai, ya kan? Kemudian dia sudah nggak menghubungi lagi, ada yang nggak dipakai, tahu-tahu mengabarkan posisinya dia udah di luar, posisinya udah panik, udah bingung, baru cari lagi. Tipe dan karakter teman-teman itu banyak banget. Jadi makanya saya sekarang mencoba untuk
berpikir rileks saja. Jadi kalau memang butuh saran ya, sarannya saya sebenarnya sama saya, kalau dia baik, kenapa harus marah-marah? Kenapa harus kerjanya 18 jam? Itu baiknya hanya di mana? Baiknya berarti kan perhatian ngasih barang sama kebutuhan. Tapi jam kerjanya sama aja. Majikan memang begini. Semuanya pasti ada plus ada minusnya. Nah, untuk menghindari minusnya ya kita ngomong, aku nggak mau 18 jam kerja. Kalau kamu libur boleh ganti hari-hari biasa silakan. Terus kalau dia marah, ya udah. Kalau dia marah sampai juga capek marah, marahin balik gitu. Kalau memang bisa bahasanya marahin balik gitu. Kalau dia mencak-mencak dan nggak karu-karuan ya sudah. Tapi kalau kita tahes untuk misalnya radio rusak ya sudah. Belum sampai masuk ke kanan udah keluar lagi. Ya memang mau kayak gitu kalau mau bertahan. Tapi kalau udah nggak tahan ya sudah silahkan hubungi Miss Yuni, sampaikan dan tanyakan. Konsekuensinya adalah ketika orang baru, keluarga baru, maka adaptasi yang baru. Tapi kalau yang lama teman-teman sudah menguasai. Jadi beradaptasi sama yang sudah. Jadi kalau baru mau nggak mau konsekuensinya adalah adaptasi. Terus tadi ada yang tanya, nunggu di Indonesia. Silakan telepon ya Miss Yuni. Jadi apakah bisa visanya tunggu di Indonesia? Kalau ataupun finish mau pulang dulu silakan, dinegosiasikan dengan majikannya. Kalau majikannya mau setuju oke jalan. Kalau majikannya nggak mau karena bayar hotel dan macam-macam ya sudah, berarti tidak klop. Jadi majikan itu kayak jodoh. Jadi cocok-cocokan sekali lagi buat teman-teman. Tapi rata-rata kalau yang di tempat kami rata-rata sih memang butuh teman-teman gitu, butuh CC gitu. Nah, kalau untuk persoalan permasalahan nanti bisa dikonsultasikan dengan Miss Yuni karena bagaimanapun Agent Bandung akan mencoba memediasi. Memediasi berada di posisi tengah, mendudukkan persoalan pada semestinya, bukan membela CC dan bukan membela majikan. Tapi saya pastikan kalau sama Miss Yuni pasti akan condong teman-teman bakal dibela. Kalau ataupun memang punya salah, ya mungkin akan dibetulkan sedikit, tetapi sisanya teman-teman banyak dibelain. Kalau nggak percaya silakan dicoba. Silakan hubungi Miss Yuni. Tanyakan apa yang butuh ditanyakan. Oke, seperti itu buat teman-teman semuanya. Libur di kamar separuh 2 kali Sabtu Minggu, tapi mau libur suruh kerja, suruh renew aku mau, makanya mau balik dulu bos. Silakan Mbak Papa, Mbak Rani, monggo. Kayak Taika, Mbak Alin, nice. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Mohon maaf, saya larut malam ngajak ngobrol teman-teman. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa membuat kita semuanya jauh lebih punya semangat. Sekali lagi, bersama Bandung Enterprise selalu akan ada solusi. Minta dia finish kontrak dulu biar dia keluar baik-baik, atau dia sudah bertahan selama ini cuma tinggal 3 bulan lagi. Oke, Mbak Rusmiati. Sip. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Selamat malam dan selalu negatif di hasil tesnya dan positif di cara berpikirnya. Terima kasih, selamat malam dan selamat istirahat. Jodau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.